selesai pada anak-anaknya. Ya. Masya Allah. Ini berat ini Pak. Ya tadi kok sampai situ juga ya. Ini menutup aurat ini, gara-gara menutup aurat ini Pak. Ya, jadi menutup aurat ini kadang-kadang juga bisa menyebabkan itu Pak. Ya, menyebabkan itu. Yang ketiga, haramnya yahrumu at-tahaddusu asna'a qada'il hajah ma'al ghairi. Haramnya berbincang ngobrol di saat buang hajat dengan yang lainnya. Ngobrol. Kalau sekarang mungkin perkembangannya tidak sekedar ngobrol dengan di sampingnya ya. Mungkin di sampingnya nggak ada, tapi sambil bawa HP. Oh piye kabare? Sampai dengan di, aduh, bingung mau nyebutin kan ya, bohong akhirnya. Kan? Ini sedang di mana? Oh, tidak mungkin. Mau jawab, saya sedang buang hajat, nggak mungkin. Akhirnya, ya bohong. Nah, astagfirullah ya. Walaupun saya punya kawan agak unik ini, karena dia idealis nih, mungkin kalau anunya itu idealis. Tidak mau kehilangan momen, maaf itu, kalau buang hajat bawa catatan Pak. Ya, khawatir lupa katanya, lagi ada ide apa, nah cepat catat katanya. Wah, ya, itu kreativitas itu barangkali ya. Wal maktu, tadi di atas sudah disebutkan ya, asyaddu minal bughdi. Jadi muarah yang sangat luar biasa. Wallahu ta'ala la yabghadu illa ala a'malis sayyi'ah. Dan Allah itu tidak bakalan marah kecuali terhadap amal-amal yang jelek. Ya, kalau begitu ngobrol di tempat buang hajat termasuk amal jelek. Ya, sehingga disebutkan asyaddul ghadab. Maka secara zahir hadis sini menunjukkan secara zahir ini, ya, secara zahir menunjukkan bahwa ngobrol di tempat buang hajat itu diharamkan. Tetapi walakin madhabul jumhur ulama annahu mahmulun alal karahah faqat. Ya. Karena ini adalah hal-hal yang amaliyah yang memang tidak kaitannya dengan suruhan kewajiban, ya, maka jumhur ulama itu memilihnya tidak haram. Yang dimaksud haram ini haram yang berat itu, tapi maksudnya haram adalah al-karahah, makruh maksudnya begitu, makruh, bukan haram yang menyebabkan terus kemudian amalnya jadi rusak semua, bukan. Karahah inda jumhuril ulama. Ya, Masya Allah ya. Para ulama yang membacanya luar biasa. Kalau haram betul, waduh ini berat juga kita ya. Yang kelima, hadis ini ternyata ada pelajaran yang penting juga. Selain soal adab tadi, apa itu? Terkait dengan penjelasan sifat marahnya Allah. Ya. Ya, ini bagaimana kok Allah marah-marah? Ya, orang-orang sekuler itu begitu tuh. Ya, orang sekuler ini. Orang sekuler begitu tuh. Ya, maka karena Tuhan juga marah-marah katanya, maka aku hidup seperti manusia saja. Bebas sajalah, humanis. Jadi begitu Pak. Jadi ini kata aku mendapatkan umat Tuhan marah-marah, saling membunuh. Aku kemudian lari saja kepada Tuhan. Ternyata Tuhan juga punya sifat marah. Maka aku kemudian memilih dia sendiri gitu, kembali kepada sifat manusia, insaniyah saja.
Tapi ini pernyataannya orang sekuler. Untuk apa? Menjauhkan manusia dari Rabb, dari agama, dari din. Ya. Masya Allah. Ini hari-hari ini ya kondisinya memang ya perang peradaban ini ya semakin kuat ini. Ya. Dan sekulernya melembaga. Nah, ketika menyebutkan tentang sifat asma was sifat, ya, maka yang dimaksud dengan marah-marah ini kita ya, tanpa kemudian menyerupakan marahnya Allah dengan marahnya manusia. Nah, orang sekuler tidak sampai ilmunya di sini. Marah, dia membayangkan marahnya Allah itu kayak marahnya manusia. Beda. Mengapa? Ya Allah berbeda dengan manusia. Ya, tapi begitulah ya namanya orang sekuler kan memanusiakan Tuhan. Jadi Tuhan dimanusiakan. Ya. Jadi ya bahaya kalau Tuhan dimanusiakan ya. Ini berbahaya, nanti seluruh sendi agama akan rusak semua. Bukan cuma Islam, agama yang lain juga akan rusak. Ya. Allah SWT berbeda dengan makhluknya kita. Marahnya Allah dengan marahnya manusia berbeda. Nah, kita tidak boleh terjatuh dalam tasbih, menyerupakan ini. Wala tahrif. Lalu kemudian tahrif itu kebalikan. Ya. Kalau menyerupakan nggak boleh, ya sudahlah. Berarti yang dimaksud Tuhan marah ini keliru nih. Ya sudahlah, masa ya Tuhan kok marah-marah, berarti Tuhan tidak adalah. Allah itu tidak punya sifat marah lah. Tahrif. Dibelokkan maknanya. Dalam tauhid asma wa sifat ya kita terima apa adanya begitu. Marahnya bagaimana? Tidak tahu gimana marahnya itu Allah. Iya. Wala tahrib bitafsiril bughdi bil iqab. Iya, menyelewengkan tafsir tentang ghadabnya Allah. Menyelewengkan apa makna yang lain. Inilah sifat Allah SWT yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah ya, semoga kita diselamatkan karena keyakinan yang terbimbing oleh para ulama. Ya. Ya. Yang selanjutnya di dalam pembahasan ini disebutkan Fatoriqatus salafi, maka kaum salaf, para ulama salaf itu membuat dua jalur pemahaman dari hadis ini kaitannya dengan yang akidah tadi, asma wa sifat tadi. Apa itu? Tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat marah tadi. Apa itu? Yang pertama, agar kita menjauhkan dari tamtsil wa tasbih, menyerupakan. Dari awal disebutkan. Mengapa? Karena Allah itu punya sifat dan beliau menyifati sendiri dengan sifatnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, kata Allah. Dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Mendengarnya Allah pasti beda dengan mendengarnya kita. Melihatnya Allah juga beda dengan melihatnya kita. Karena apa? Tadi wallahu allamul ghuyub. Allah bisa mengetahui yang gaib. Kita bisa mengetahui yang gaib? Tidak bisa.
Kata seorang psikolog barat namanya Johari Windo, mungkin pernah dengar juga ya, mungkin yang belajar psikologi ya. Jendela Johari. Dia menggambarkan manusia itu ada 4 jendela, 4 ruang, ada window, ada 4 window. Satu wilayah terbuka, saya tahu, Anda tahu. Satu wilayah tertutup, saya tahu, Anda tidak tahu. Satunya lagi wilayah gelap, saya tidak tahu, Anda juga tidak tahu. Satunya lagi saya lupa apa. Saya lupa ya. Saya maksudnya lupa ya, satu apa istilahnya. Nanti silakan cari sendiri. Ya, itu begitulah. Jadi Allah itu Allamul Ghuyub. Kita tidak tahu matinya di mana, kita tidak tahu rezekinya di mana, kita tidak tahu tinggalnya di mana, kita tidak tahu. Ya, Masya Allah, banyak yang rahasia. Ya, makanya sifatnya Allah tadi disebutkan sifat marah itu berbeda dengan manusia. Tapi yang jelas Allah memiliki sifat marah. As-sani, yang kedua katanya, terkait dengan sifat marah ini adalah ijtinabut takyif. Menjauhkan diri dari pertanyaan kaifa, pertanyaan bagaimana ya marahnya ya. Bagaimana marah? Ya. Kita tidak usah nanya. Ya, Allah yang punya. Biar tahu ya, tinggal kita membuka-buka ayat, membuka-buka hadis. Bagaimana marahnya Allah. Nih, hadis pertama, alhamdulillah ya, sudah kita baca. Hadisnya pendek tapi pelajarannya tidak sekedar soal adab, tapi juga soal akidah. Dan akidah ini juga pada dasarnya nanti akan bisa menguatkan dan membimbing adab kita. Hanya orang menyebutkan kita belajar adab dulu. Ya memang repot sih, gimana belajar adab dulu ya? Mau di dalam bab ini juga ada adab juga ya. Ya di dalam sejatinya di dalam pesan Allah dalam Al-Quran atau hadis apapun itu akan mengandung beberapa nilai tadi. Di antaranya adab. Jangan sampai juga kita terkecoh. Oh, maksudnya ini sekolah adab seakan-akan hanya ngajarin adab. Enggak lah, semuanya pasti masuk. Adab kepada Allah. Sholat itu adab kepada kita kepada Allah. Bicara tentang pernikahan berarti ada adab siapa? Suami dan istri. Baik, lanjut ya. Bismillah. Wa'an 82 maaf. Hadis nomor 82. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahaduhum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanafas fil ina'i. Janganlah satu di antara kalian memegang kemaluannya, wa huwa yabul, sedangkan ia sedang kencing. Wah, gimana caranya nih ya? Wala yatamassah, dan janganlah satu di antara kalian melangkah minal khala'i, dari tempat pembuangan, biyaminihi, dengan kaki kanannya. Nanti kita bahas ya. Wala yatamassa min babit tafa'ul alladhi al-istinja'u biyaminihi. Oh, maksudnya
membersihkan, ya, membersihkan aurat tempat pembuangan itu, ya, depan atau belakang dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yatanafas, dan janganlah satu di antara kalian bernapas fil ina'i, sementara kalian sedang minum. Ya, kampanye minum ya, fil ina'i di maksudnya. Nah, bernapas sambil minum. Ya. Tidak boleh. Ya, napas dulu, keluarin angin di luar, baru minum. Atau setelahnya. Wala yatanafas fil ina'i. Maksudnya begitu. Idkhalun nafs ila ra'atihi, memasukkan nafas ke tempatnya ini. Wa ikhrajuhuma minhuma. Ya, jadi pernah minum sambil nafas. Ya. Dilarang, Pak. Dilarang. Baik, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, yang pertama adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, ya, di saat buang air. Demikian juga para wanita, maksudnya contohnya laki-laki. Tapi yang dimaksud ini juga para wanita. Larangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan. An-nahyu 'anil istijmar bil yumna wal istinja. Ya. Bersuci dengan batu, pakai tangan kanan nggak boleh juga. Yang keempat, wajibnya menjauhkan sesuatu dari najis. Khawatir nanti terkena. Makanya kemudian berbuang atau membuang kotoran ini dengan jongkok. Agar apa? Tidak kemana-mana. Ya. Falyakun bilyasari, dan hendaklah di saat membuang kotoran tadi, apakah memegangnya ataupun sedang mencebokkannya, ya, bersihkannya dengan menggunakan tangan kiri. Ya, kalau tangan kanan nggak boleh, berarti kan tangan kiri. Mengapa hadis ini juga sedang menjelaskan kepada kita? Karena tangan kanan ini ada kemuliaan. Wa fadliha ala yadil al-yusra, dan keutamaan kelebihan dibandingkan tangan kiri. Masya Allah, tangan kanan buka Quran, salaman, menyerahkan sesuatu ke orang. Masya Allah ya. Tangan kanan. Dan dalam ilmu kesehatan katanya, silahkan nanti dicari-cari ya. Iya, mengapa kok urusan belakang ini tangan kiri? Katanya tangan kiri ini ada zat antibiotiknya katanya. Gitu ya, antibiotik katanya. Masya Allah. Jadi Allah SWT ini menciptakan hambanya, kita sekalian, sebelum ditemukannya antibiotik, Allah telah menyiapkan antibiotik. Masya Allah, katanya begitu. Sementara tangan kanan ini ada apa ini? Untuk mempercepat makanan bisa terurai katanya. Makanya disunahkan makan pakai tangan kanan, bahkan pakai tangan. Masya Allah, akhlak yang luar biasa ini. Ya, katanya begitu, ini membaca artikel saja saya. Ya. Yang berikutnya adalah tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik-baik katanya. Lama fis sahihaini, sebagaimana yang disebutkan dalam
kedua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, apa katanya? Kana yu'jibahul yatayamanna fi tan'ilihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Nabi, tangan kanan ini memiliki keistimewaan yang menakjubkan. Masya Allah. Baik di saat menggunakannya, di saat dipakai untuk bersuci, dan dipakai untuk hal-hal yang lainnya. Tangan kanan. Masya Allah. Ya. Kita nulis pakai tangan kanan. Baca Quran. Juga perintah yang lain kan? Ya. Makanlah kalian dari arah kanan. Ya, lakukan sesuatu dari arah kanan. Masya Allah. Ashabul yamin. Ashabus simal. Nah, dalam Al-Quran istilahnya jelas itu. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya. Walaupun kita nggak tahu yang kanan itu yang oposisi atau yang ini nggak tahu ya, kita nggak ke sana ya. Ini ada kanan, ada kiri. Ashabul yamin, ashabul yasar, ashabus simal, ashabul yamin. Masya Allah ya. Selanjutnya adalah larangan tadi bernapas di dalam tempat wadah ketika makan atau minum. Haitsu yakrahu man ba'dahu. Ya, berusaha untuk menghindarkan diri, makruh ini katanya. Yang berikutnya adalah al-inayah bin nadzafah. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana petunjuk untuk selalu menjaga kebersihan. An-nadhafah. Masya Allah. Apalagi la siyaman fil makulat. Apalagi menjaga kebersihan terkait dengan al-makulat. Makanan. Sesuatu yang dimakan. Lagi heboh ini sekarang. Ya. Tapi benar enggak ya, saya hanya membaca berita Pak Wapres katanya tidak mempersoalkan kalaulah besok apa itu antibodi COVID itu ternyata ada ketidakhalalan main. Iya, ini darurat katanya ya. Cari dulu lah yang enggak darurat itu ya, dicari. Ya. Agak ramai nih, Masya Allah. Semoga itu hanya berita saja ya, enggak benar mungkin wartawannya yang kepelintir barangkali begitu. Ya. Semoga enggak benar ini. Ya. Dan sedang ramai juga ya, yang disuntik duluan para dosen dan guru nih. Wah, kalau Ustadz ini guru apa dosen ya? Jadi para guru dan dosen nanti akan dikasih antibodi dulu. Waduh, ini. Saya bayangkan, aduh saya ini nanti kena enggak ini. Masya Allah. Para da'i, nggak tahu ya kalau da'i bersertifikat. Alhamdulillah Pak, saya udah punya sertifikat da'i Pak, resmi Pak, dari negara. Jadi nggak tahu juga kok saya suruh ngikut, ya ngikut aja. Ya, nomor isinya 60 Pak. Pak Menteri Agama yang tanda tangan. Aman Pak, jadi pengajian di sini aman. Nanti ada yang nanya-nanya. Ya ini ustadznya ada sertifikat, ada nomor 60, kasih tahu. Nah, udah tercatat di negara saya, aman Pak. Insya Allah untuk apa memudahkan dakwah, kepentingannya banyak. Didoktrin Pak, 3 hari 3 malam Pak. Wah ini kayak mau jadi pejabat aja. Masya Allah. Aman, jadi nanti ada yang nanya, yang ngusil kasih tahu. Aman. Pokoknya dai yang ngisi di Masjid As-Sakirin, insya Allah sudah ada sertifikat. Ada yang ngusil. Boleh jadi kan ada yang ngusil gitu. Udah ada. Terus mana tadi? Nah ini ya,
fil maqulat wal masyrubat, demikian juga minuman untuk selalu dijaga. Ya, napas itu kan mungkin membawa virus barangkali ya, virus apa bakteri. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah, mungkin satu di antara dua tadi ya, dijaga lagi. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan agar kalau mau minum atau makan yang panas tidak boleh ditiup, itu untuk menunjukkan ada sesuatu. Makanya kita ya, ini sekarang jadi nutup mulut, bukan cuma nutup aurat Pak sekarang ini kita. Nutup mulut. Ya, lemas jadinya. Lemas. Ya, Masya Allah. Betul kalau penyebaran ini ya. Dan Islam sudah luar biasa ini. Iya. Petunjuk dari hadis ini menunjukkan ilmu yang luar biasa. Jadi sebelum industri penutup mulut dibuat, Islam sudah membicarakan 14 abad yang dari napas. Allah, indah sekali ini hadis ini ya, Insya Allah ini. Allati yahsulu min talawwuthiha zararun fis sihhati. Yang mana kalau tidak dijaga kesehatan, ya, tidak dijaga kesucian, kebersihan, makanan-makanan dan minuman itu dia akan menyebabkan bahaya dalam mendapatkan kesehatan, tidak sehat. Ya, banyak istighfar lah Pak ya, selain itu ya, minuman yang sehat dan sebagainya, jaga ya, kecuali lagi ngaji begini ya, atau lagi ngobrol agak jauh-jauhan ya, kalau terpaksa harus ya, dan ini menyulitkan akhirnya, menyulitkan Pak ya, menyulitkan, tidak sekedar menyulitkan kita di rumah ya, menyulitkan ya aktivitas yang lain ya, jadi tidak bebas. Yang ke-9, hadis ini juga menyiratkan tentang dalamnya syariat Islam, bahwa apa yang diperintahkan itu selalu mengandung nafi', mengandung aspek kemanfaatan. Ya. Masya Allah, maka dalam hadis, kalau dalam Arba'in Nawawi kan juga disebutkan ya, sebaik-baik amal adalah yang bermanfaat. Ya, jadi ada aspek kemanfaatan. Ya. Manfaatan ini mesti menjadi bagian. Sekurangnya kalau dalam syariat Islam, para ulama membagi ada 5. Kalau syariat itu dilakukan dengan baik, kehidupan, aturan dengan baik, itu 5 yang terjaga. Apa itu agama? Apa itu jiwa? Apa itu darah? Apa itu harta? Apa itu kehormatan? Jadi syariat itu menjaga ini. Ada 5 hal ini yang harus dijaga. Wah, luar biasa ya. Jadi hubungan kita bersuci tidak sekedar karena hubungan kita kepada Allah, tapi juga hubungan kita dengan yang lain, yang lainnya, dengan anggota badan penuh an-nadzafah, suci, bersih dan sebagainya, maka akan mengurangi sekurangnya gitu ya tingkat penularan penyakit kepada siapa? Anggota keluarga yang lain di masyarakat atau di rumah. Masya Allah ya. Jadi syariat ini luar biasa. Kalau kita baca artikel-artikel di luar negeri juga demikian, banyak ilmuwan masuk Islam karena kedalaman syariat itu dipelajari. Jadi orang luar masuk Islam karena mempelajari Islam. Sebagian saudara kita membenci Islam karena enggak belajar agamanya. Jadi banyak orang tidak menjalankan syariat Islam bukan karena dia belajar, justru karena dia tidak belajar. Yang dipelajari malah
ajaran yang lainnya. Ya, sehingga menumbuhkan sifat kebencian kepada agamanya sendiri. Ya. Jadi nafi'an. Wa nahat an kulli dharrin. Ya, dan syariat itu dipenuhkan karena apa? Ingin menolak bahaya. Kita terpaksa ya berjarak ini sholat, Masya Allah. Nangis juga kadang-kadang itu ya, rindu gitu. Masya Allah harus berjarak. Allah Akbar. Ya. Fahadal hadis ini katanya jama'al al-adab. Masya Allah ya. Sebenarnya tadi hadis-hadis ini tadi mengumpulkan materi-materi tentang adab. Tadi bagaimana cara bersuci dan buang air. Wat taujih, ya nasihat. Warrasi, petunjuk. Fi idkhali ma yanfa'ul badan wa yu'adziyahu. Agar apa? Agar ada manfaat yang dapat diperoleh untuk ya badan ini. Badan jadi terjaga dari najis yang itu berbahaya. Masya Allah. Dan yang kedua juga bermanfaat terkait dengan keluarnya serpian-serpian najis yang muncrat-muncrat. Ya, karena apa? Ditutup, nggak sampai kemana-mana. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan benda-benda yang lain. Karena apa? Buang hajatnya tertutup. Tidak malah buat mainan jauh-jauhan ya. Anak-anak. Masya Allah. Luar biasa. Ikhtilaful ulama. Karena ulama ada berapa pendapat. Yang pertama, apakah yang dimaksud larangan ini masuk dalam kategori haram, tahrim, atau tanzih? Zahaba zahiriyah. Menurut ulama yang zahir melihat teks saja, teks hadisnya saja, tekstual. Ini adalah ya haram ya haram udah. Itu. Haram. Wah, kalau kita pakai ini, wah hati-hati banget Pak kalau gitu. Haram ini, haram ya haram itu. Sudah ada komanya udah, haram. Ya. Tetapi wadhahabal jumhur, ulama umum pada umumnya ya mayoritas ulama memilih ila annahu lil karaha. Maksudnya haramnya adalah karo makruh. Makruhnya apa? Makruh tanzih. Makruh yang dia kalau tidak hati-hati akan masuk ke dalam keharaman yang berbahaya tadi. Mengapa? Karena larangannya dalam teksnya disebutkan dengan haram, tahrim. Kalau itu hati-hati ini. Ya hati-hati. Saya membayangkan kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang di rumah ya kamar mandinya nawe itunya untuk menjaga agar tidak tersebarnya najis, itu pahalanya luar biasa loh. Karena apa? Kamar mandi dibuat tidak sekedar untuk mandi, tapi kamar mandi dibangun untuk menghindarkan anggota keluarga dan barang-barang yang ada di rumah tangga itu tidak terkena najis. Disinilah nanti mengapa selalu kita menemukan innamal a'malu bin niat. Niatkanlah Pak, walaupun bangun rumah itu niatkan, kaitkan dengan yang syariat biar ketemu Pak. Ya, punya beli mobil itu jangan sekedar saya beli mobil biar enak, jangan. Saya beli mobil karena apa? Anggota keluarga saya ada yang wanita, ya, agar mereka bisa menjaga aurat. Ya, kendaraannya berpahala Pak. Masya Allah, indah sekali itu. Niatkan itu, ya niatkan itu. Jangan pakai niat yang lain dah. Ya nanti jadi takabur. Naudzubillah. Ya. Jadi ini apa ini khilaful ulama. Ya. Masih cukup? Masih? Udah anu belum? Udah suruh ya? Udah suruh kayaknya. Nggih. Istirahat dulu. Insyaallah.
Dua hadis terkait dengan cara bersuci, menjaganya, dan yang lebih penting adalah kaitannya dengan adab. Insya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.